Shalom saudara semua dalam Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita masih semangat untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memuliakan Dia Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin membalas kasih-Mu dengan melalui setiap pujian kami yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan dan besarkan. Kami percaya Tuhan, bahwa saat ini seluruh bumi pun bersuka karena nama-Mu, karena Engkau yang ditinggikan, diagungkan, Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa, yang layak kami muliakan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar Allahku, haleluya, hanya Engkau Allah yang besar untuk selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
berkata-kata yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan itu tetap berdiri saja, masih kuat untuk Tuhan. Amin. Masih pagi, masih semangat. Haleluya. Tidak ada yang perkara mustahil bagi Dia. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagung raya. Semangat, tepuk tangan bagi Tuhan. Pagi ini saudara boleh bergoyang kiri ke kanan. Haleluya. Kita akan lebih sehat lagi ikut Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala
Kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah Bapa kami di surga, yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kuasa-Mu bukan hanya membangkitkan kami, tetapi kuasa-Mu juga membebaskan kami dari dosa. Kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Kami percaya hati yang baru Engkau berikan untuk kami, agar kami dapat melihat rencana-Mu yang indah untuk kami semua umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa
mengasihimu. Sampai nafas kami yang terakhir Tuhan, kami mau tetap setia mengiringmu Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, Engkau lebih dari semuanya yang ada di dunia ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Engkau bukakan hati kami, pikiran kami. Oh Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang selalu menuntun dalam langkah-langkah hidup kami. Manusia yang seringkali kami terjatuh di dalam dosa, tetapi kami percaya Tuhan dengan firman-Mu itu Tuhan yang menerangi langkah-langkah hidup kami dan jalan kami menuju ke surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman Tuhan dan urapan-Mu ke atas hamba-Mu yang akan melayani pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya mari katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya percaya saudara bersuka cita apapun keadaannya, sebab saudara datang bukan kepada manusia, saudara datang kepada Tuhan. Saudara hendak mendengar firman Tuhan, saudara hendak belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kita akan belajar sebuah topik yang berkata berbuah bagi Tuhan. Kita belajar firman Tuhan melalui sebuah topik berbuah bagi Tuhan. Saudara, ini menarik sekali saudara. Saudara dan saya melalui judul ini, saudara diminta oleh kebenaran firman Tuhan supaya saudara berbuah bagi Tuhan. Saudara pasti bertanya-tanya, Pak aneh, yang biasanya berbuah itu
kan pohon Pak, gitu ya. Ya, kalau berbicara tentang buah tentu saudara akan terbawa alam pikiran saudara tentu berkaitan dengan pohon, tanaman. Tetapi tidak semua tanaman berbuah. Nah, sayur nggak berbuah, tapi pohon-pohon yang berbuah itulah yang menghasilkan buah. Saudara, luar biasa saudaraku. Bukan hanya pohon sebetulnya yang dapat berbuah. Ya. Bukan hanya pohon yang dapat berbuah. Tetapi saudaraku, menurut kebenaran firman Tuhan, nanti saudara akan baca bahwa sebenarnya manusia pun itu dapat berbuah. Nah, ini aneh tapi nyata saudara. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya pohon, tapi manusia pun dapat berbuah sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, manusia pun dapat berbuah. Bisa amin kan saudara? Amin? Ya, belum yakin saudara, karena saudara belum baca ayatnya. Tapi saudara kalau lihat baca ayatnya, saudara akan mengerti bahwa bukan pohon saja yang berbuah, tapi manusia pun dapat berbuah. Kita lihat ayatnya Mazmur 1, ayatnya yang ketiga. Nah ini saudara, menarik sekali. Ada manusia dapat berbuah. Ya, kita belajar firman Tuhan. Memang menarik saudaraku kalau saudara ada dalam firman Tuhan. Ya, Mazmur 1 ayatnya ketiga. Coba lihat saudara, baca. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bisa katakan amin? Orang semangat saudaraku, gak yakin. Saya akan jelaskan saudara. Yang dimaksud dalam Mazmur 1 ayat 3 ini saudaraku, ia seperti pohon yang diumpamakan ia itu saudara dan saya, yaitu manusia itu diumpamakan seperti pohon. Nah, pohon itu yaitu manusia yang dikatakan ditanam di tepi aliran air. Nah, ini luar biasa saudara. Di tepi di aliran air. Tidak sembarang pohon ditanam. Kalau ditanam di pasir nggak mungkin ya bisa. Atau berbatu-batu nggak mungkin berbuah. Tetapi dikatakan apa? Yang ditanam di tepi aliran air. Mengapa demikian? Karena memang pohon itu dapat berbuah, sumber kehidupannya adalah air. Saya kembalikan saudara. Iya, yang sudah katakan bahwa ia itu saudara dan saya, manusia dapat berbuah kalau manusia itu dia dekat dengan sumber kehidupan, yaitu air, seperti pohon. Pohon itu berbuah karena dekat dengan air dia berbuah. Manusia pun orang percaya, anak Tuhan, dia akan berbuah kalau dia melekat kepada sumber itu, air itu. Siapa air itu? Saudara pasti tahu. Karena air itulah kehidupan, yaitu Tuhan pencipta saudara dan saya. Kalau saudara kehidupan saudara melekat kepada Tuhan, saya percaya hidup saudara seperti pohon yang berbuah. Saudara pun akan dapat berbuah. Haleluya. Dan dikatakan selanjutnya apa? Menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu dari daunnya. Artinya saudara, bahwa kehidupan saudara tidak mengenal musim. Kapanpun susah, bahagia, senang, suka, duka, apapun keadaan, tetap saudara akan berdoa karena saudara melekat dengan kehidupan itu, yaitu Yesus Tuhan saudara, seperti air itu memberi kehidupan kepada pohon. Luar biasa. Dan luar biasa lagi apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, kalau ada yang gagal-gagal, lihat ayat ini. Amin. Mungkin studimu gagal, mungkin pekerjaanmu gagal, keluarga, pekerjaan, introspeksi, lihat kembali kepada ayat ini bahwa kau dan aku, gereja Tuhan, orang percaya, diumpamakan seperti
pohon yang Tuhan minta berbuah bagi Tuhan. Itulah tema kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pohon yang berbuah, tentu saudara menghasilkan buahnya, ya. Dan buah itu tentu akan dinikmati oleh pemilik pohon itu. Ya wajar dong. Masa kita punya pohon di rumah, kita tanam, berbuah, pertama-tama yang menikmati tonggone, ya itu gak lucu. Tapi tentu pohon yang berbuah itu akan dinikmati oleh pemiliknya, lalu oleh manusia pada umumnya. Luar biasanya pohon saudaraku. Dan uniknya, ada keunikan yang saya temukan pada pohon yang berbuah itu. Saudara pasti bertanya, apa itu uniknya? Uniknya begini saudara. Saya kok belum pernah ketemu pohon itu kalau berbuah itu pasang iklan dan promosi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu pohon itu gembar-gembor. Oi, ini loh, aku sedang berbuah, buahku banyak, buahku manis, buahku lebat. Gak temu saya. Ya gitu saja sudah, pohon berbuah, tahu-tahu sudah bertumbuh, oleh karena pertumbuhannya dia berbuah. Jadi nggak pernah ada promosi atau pasang iklan, saudara. Unik, saudara. Ya, bicara tentang berbuah bagi Tuhan ini. Berbeda dengan manusia, saudaraku. Kalau pohon itu berbuah sesuai jenisnya, pohon mangga, ya tentu buah mangga yang dihasilkan. Tapi yang unik, saudaraku, buah apa pertanyaannya yang dihasilkan oleh manusia? Karena kan kita sudah belajar bahwa berbuah bagi Tuhan. Pertanyaannya, kalau mangga itu berbuah, pohonnya berbuah mangga, pohon jeruk berbuah jeruk. Nah manusia, pertanyaannya, kita akan lihat satu ayat, saudara. Wah, luar biasa firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 berkata seperti ini. Nah itu saudara, baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Saudaraku, peristiwa ini adalah peristiwa hari Pentakosta. Pada waktu itu Petrus mendengar ada sekelompok orang melihat banyak orang sedang menerima urapan Roh Kudus dan mereka berbicara dari bahasa-bahasa yang mereka berikan oleh Roh Kudus itu. Lalu ada sekelompok orang berkata, mereka ini sedang mabuk, gitu ya. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Tapi saudaraku, Petrus pada waktu itu di dalam khotbahnya dia berkata, bukan, mereka tidak mabuk air anggur, tetapi mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan pada waktu itu saudara, banyak orang mendengar perkataan dari Petrus yang sedang berkhotbah itu. Dan hasilnya apa, saudaraku? Hasilnya ayat ini, saudara. Ya, ayat 41 ini berkata, orang-orang yang menerima perkataannya, menerima khotbah daripada Petrus itu, memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Dan jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Luar biasa bukan? Nah, apa yang hendak saya maksudkan hal ini 3.000 jiwa? Itulah buah-buah yang dihasilkan dari pelayanan Petrus saat dia melayani, menyebarkan firman Tuhan. 3.000 jiwa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka bertobat. Itu yang dimaksud jiwa-jiwa itu adalah buah-buah yang dimenangkan oleh pelayanan Petrus saat dia melayani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita tahu sekarang, kalau pohon mangga, buahnya mangga, pohon jeruk, buahnya jeruk. Saudara dan saya, orang percaya, gereja Tuhan, buahnya adalah jiwa-jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sungguh luar biasa, saudara. Manusia yang berbuah dihasilkan adalah jiwa-jiwa sebagai buah. Jiwa-jiwa sebagai buah yang dihasilkan oleh orang percaya. Dan yang menikmati adalah Tuhan sebagai pencipta. Saudara dan saya kan diciptakan oleh Tuhan. Kalau saudara memenangkan jiwa sebagai buah yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menikmatinya. Saudara dan saya tidak bisa bangga seperti pohon yang berbuah. Ini karena aku. Tidak bisa pohon itu pasang iklan dan promosi. Bahkan manusia pun yang berbuah. Karena itu mutlak yang menikmati hanyalah Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Oleh sebab itu tema kita berbicara, kalau kita bisa memenangkan jiwa, entah itu siapapun juga, itulah buah-buah yang kau hasilkan bagi Tuhan. Sesuai tema berbuah bagi Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Kita lanjutkan. Ya, mengapa demikian? Buat jiwa-jiwa yang kita berikan kepada Tuhan, karena adalah milik Tuhan. Kita lihat Roma 14 ayat 8 berkata seperti ini firman Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata seperti itu. Ya, coba saudara baca. Sebab jika kita hidup, saudara dan saya hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, dikatakan kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Jelas saudaraku. Mengapa kalau kita memenangkan jiwa, kita tidak bisa klaim, oh ini saya yang bawa, ini yang saya menangkan. Apalagi yang saya katakan pasang iklan dan promosi. Firman Tuhan berkata jelas, baik kita hidup mati, kita milik Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun yang saudara menangkan, jiwa-jiwa yang saudara menangkan, bagi Tuhan, itu adalah hak mutlak Tuhan untuk menikmatinya. Karena memang Tuhan ingin kehidupan orang percaya itu berbuah dan dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi, pohon menghasilkan sesuai jenisnya, dan jiwa-jiwa itu dimenangkan dari buah-buah pertobatannya. Jadi kalau orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya dimenangkan, mereka itu bertobat, menerima Tuhan sebagai buah bagi Tuhan dari pertobatannya. Dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ayat 1 ayat Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 berkata seperti ini. Nah, jadi hasilkanlah, ini ngomong sama kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita memenangkan jiwa sebagai buah-buah yang kita bawa bagi Tuhan, jiwa-jiwa itu harus dikatakan jiwa yang bertobat, saudara. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara kan mesti bertobat dari cara hidup lama, dari kejahatan-kejahatan yang lalu mungkin. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, saudara. Nah, pertanyaannya saudara, kalau kita sudah tahu kalau pohon itu berbuah sesuai jenisnya, manusia yang berbuah adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya, gereja Tuhan, semua punya kerinduan untuk berbuah bagi Tuhan. Amin. Pasti. Karena kita sudah mengerti kalau pohon itu aja dapat berbuah dan dinikmati oleh pemiliknya, apalagi kita manusia yang adalah penciptanya Tuhan kita. Kalau kita berbuah, yaitu memenangkan jiwa, Tuhanlah yang menjadi pemiliknya,
yang menikmatinya. Itu saudara rindu, aku mau seperti pohon bisa berbuah melebat. Aku mau aku berbuah bagi Tuhan. Cuma pertanyaannya, gimana Pak? Oleh sebab itu saudaraku, menariknya kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana cara kita dapat memenangkan jiwa, bagaimana kita dapat berbuah bagi Tuhan. Kita mesti belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat bacaan kita, Kisah Para Rasul 13. Ini luar biasa, saudara. Cepat. Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-4 sampai 12. Saya baca peristiwa ini dengan cepat, saudaraku ya. Dikatakan seperti ini. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ini Saulus dan Barnabas. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Terus mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Terus ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Terus tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi Barnabas dan Saulus, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Terus tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ini orang gila itu, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, dan tidak tahukah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Terus sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa orang gila itu, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat. Ketika itu juga orang itu diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Terus melihat apa yang telah terjadi itu, gubernur itu percaya, gubernur itu yang takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara, melalui beberapa ayat ini saudara akan belajar, siapapun saudara, kalau saudara punya kerinduan untuk memenangkan jiwa, berbuah bagi Tuhan, belajar dari peristiwa ini, bagaimana Barnabas dan Saulus dia dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, itu yang kita akan belajar. Yang pertama, saudara. Yang pertama, bagaimana kita dapat berbuah bagi Tuhan atau memenangkan jiwa. Yang pertama dikatakan mencari orang dengan latar belakang yang sama. Ya, jadi yang pertama, untuk dapat memenangkan jiwa dan berbuah bagi Tuhan, kita harus mencari orang dengan latar belakang yang sama. Maksudnya, kita lihat Kisah Para Rasul 13 nanti ayatnya yang kelima, dikatakan begini. Setiba di Salamis, mereka, yaitu Barnabas dan Saulus, memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Garis bawah ini, mereka, Barnabas dan Saulus, memberitakan firman di rumah ibadat orang Yahudi. Artinya orang Yahudi notabene mereka tahu tentang Tuhan, tentang Taurat itu. Ya, saudara. Mereka datang ke situ. Mengapa demikian, saudaraku? Saya mau beritakan saudara. Langkah pertama ini kita mesti mencari orang yang latar belakang yang sama. Bukan berarti kita tarik jiwa sangat bawah sih, tidak. Tetapi maksudnya adalah mencari dari latar belakang yang sama. Mungkin mereka lemah iman, pada saat itu perlu dimenangkan lagi. Mereka mundur, mereka menangkan lagi sebagai buah bagi Tuhan. Mengapa? Langkah pertama, mesti cari orang yang memiliki latar belakang yang sama. Karena saudara dan saya tahu saat-saat ini, kalau saudara sembarangan berbicara tentang Yesus kepada orang lain yang tidak seiman, saudara akan melihat akibatnya. Mengapa? Supaya saudara dan saya tidak dituduh kristenisasi. Karena kita tinggal di mana? Kita tinggal di dalam satu negara yang
orang bilang ada mayoritas, ada minoritas. Oleh sebab firman Allah tidak salah mengajar kepada saudara untuk memenangkan jiwa berbuah itu. Langkah pertama, cari orang yang memiliki latar belakang yang sama. Oleh sebab itu banyak hamba Tuhan datang ke sini. Kenapa? Karena mereka memberitakan firman. Seperti para pada Saulus, mungkin ada yang undur, mungkin ada yang lemah iman. Inilah jiwa yang ditaruh sebagai buah kepada Tuhan. Ya? Jadi langkah pertama, mencari orang dengan latar belakang yang sama. Apalagi saudara bisa datang ke keluarga saudara. Kan gak ada risiko. Famili saudara. Amen? Ya, Anda tolak kenalan saudara. Sekalipun mereka sudah tahu tentang Yesus. Tapi siapa tahu mereka lemah iman, siapa tahu mereka undur. Perlu saudara beritakan firman itu supaya mereka menangkan jiwa dan berbuah bagi Tuhan. Perlu saudara memberitakan sekalipun memiliki latar belakang yang sama. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Mengapa saudara kita harus memberitakan kepada latar belakang yang sama? Supaya tidak berisiko. Dikatakan Yesaya 55 ayat 11 begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara bisa berkata, oh sia-sia, oh sudah sama Kristennya, sama di gereja sana. Tidak, saudaraku. Apapun yang kalau saudara memiliki motivasi yang benar untuk memenangkan jiwa yang lemah dan undur sebagai buah yang kepada Tuhan, katakan firman Tuhan. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Luar biasa. Oleh sebab itu langkah pertama, jelas dikatakan bahwa kalau kita ingin memenangkan jiwa dan berbuah bagi Tuhan, cari orang yang memiliki latar belakang yang sama, supaya saudara tidak berpotensi dituduh kristenisasi. Amin. Gitu. Biasa itu firman Tuhan. Saya banyak belajar dari firman Tuhan ini. Saya tahu langkah-langkah strategi apa yang saya mau mesti ambil. Ya, lanjut lagi saudara. Kita lihat lagi. Hal yang kedua, langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan, strategi apa untuk memenangkan jiwa berbuah bagi Tuhan? Langkah kedua adalah bergaul dengan semua kalangan. Nasihat ya teman-teman. Kalau tadi memiliki latar belakang yang sama, ya, yang kedua ini adalah bergaul dengan semua kalangan. Artinya saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya, harus memiliki pergaulan yang luas. Ada istilah berkata ojo kuper. Apa itu kuper? Kuper itu kurang pergaulan. Saudara, orang Kristen harus perluas pergaulannya. Oleh sebab itu dikatakan langkah kedua, bergaul dengan semua kalangan. Ayatnya, ya, ayatnya, saudara. Ayatnya yang ke-7 dari Kisah Para Rasul 13. Ya, ada ayat, saudara. Ya, ayatnya yang ke-7 dikatakan ini. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Nah, ini gubernur saudara. Wah, cerdas. Apalagi pejabat ini. Ya, lalu apalagi gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Nah, jadi Barnabas dan Saulus enggak cuma sesama orang Kristen di gereja, di rumah ibadat Yahudi atau famili taulan, tapi lebih luas. Barnabas dan Saulus melangkah pergaulannya lebih luas. Dia kenal seorang pejabat yang bernama Sergius Paulus. Dan Barnabas dan Saulus dikatakan dipanggil karena ia, yaitu gubernur itu, ingin mendengar firman Tuhan. Nah, ini luar biasa. Dampak dari pelayanan daripada Barnabas dan Saulus, saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, memang dalam pergaulan pasti, saudara, pergaulan yang luas itu ada yang beda iman. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita gak asal untuk menyampaikan tentang Yesus. Tuhan kasih firman, ya. Kalau saudara sudah melangkah lebih luas, dikatakan firman Tuhan Matius 10 ayat 16 apa? Ini bekal daripada saudara dan saya untuk mencari jiwa dan memberi buah bagi Tuhan. Matius 10 ayat 16 berkata seperti ini, lihat, aku mengutus kamu, ya, bukan mengutus cuma Pak Gembala sama Bu Gembala atau petugas, enggak. Lihat, aku mengutus kamu, ya, kita semua, ya, seperti domba di tengah-tengah serigala, ya. Lalu sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini modal, saudara. Modal kecerdikan dan ketulusan dari orang percaya waktu masuk yang dikatakan ke mayoritas. Saudara mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Dan memang itu, saudara. Memang itu luar biasa firman Tuhan. Saya punya pengalaman tersendiri tentang hal ini. Apa pengalamannya itu, saudara? Dalam hal pergaulan yang luas dan bebas ini, saudara, saya banyak mengenal banyak pengusaha, ya. Saya banyak mengenal pejabat-pejabat, ya. Ada pejabat kepolisian, ada pejabat dari Koramil, ada pejabat dari kecamatan atau petugas bank. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena, saudara, saya punya sebuah klub. Saya punya sebuah klub olahraga, tenis club. 2 minggu yang lalu, saya waktu layani Perjamuan Kudus, saya paksa supaya tidak kentara waktu saya jalan pincang-pincang. 2 minggu yang lalu saya ini bengkak besar, ini darah turun hitam ke bawah. Saudara, nggak ada yang tahu saya layan perjamuan jalannya pincang-pincang. Saya ada di kelompok ini, saudaraku. Nah, di kelompok ini saya mengenal banyak pengusaha. Di kelompok ini saya mengenal banyak pejabat. Di kelompok ini banyak saya mengenal petugas-petugas daripada kantor-kantor. Lalu maksudnya gimana? Maksudnya pada saat tertentu di kelompok kami ada ulang tahun. Nah, mereka orang berduit-duit, saudara. Sering nanti mengadakan ulang tahun. Nah, waktu ulang tahun kumpulkan semua anggota klub itu. Lalu saudaraku ada yang memandu acara ulang tahun. Setelah memandu acara ulang tahun, berkata bla 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 basa-basi. Dan poin yang paling penting, selalu dan senantiasa dari tahun ke tahun, hampir puluhan tahun, saya pasti didapok. Apa didapok? Ditunjuk. Yuk Pak David, silakan berdoa. Saya gak pernah minta, saudaraku. Mulai dulu saya itu orang kemaluan. Mulai dulu itu saya takutan, saudaraku. Apalagi menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi tidak ada yang suruh. Kalau Tuhan yang tunjuk melalui orang-orang tertentu. Silakan Pak David berdoa bagi yang ulang tahun. Berdoa bagi ulang tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa, saudara. Saya merasa saya ini bukan siapa-siapa. Tapi orang panggil saya, silakan Pak Pendeta David. Saya kaget, saya merasa begitu tersanjung. Padahal saya tahu siapa saya. Saya dapatkan barusan sebuah istilah-istilah dari Bapak Ketua BPD, Ibu Lili. Kalau dulu kita pembantu, sudah pendeta pembantu, saya dapatkan waktu saya lihat itu online, ada istilah pendeta pertama. Rada mantap sedikit gitu. Jadi kita pembantu ini sekarang ganti pendeta pertama. Lalu saudara, yang naik lagi, yang M pemuda muda itu pendeta Madia. Lalu yang hamba Tuhan, ya pendeta, gitu saudara.
Nah, saudaraku, saya tidak pernah meminta hal itu, tapi itu mereka tunjuk. Tolong Pak Pendeta David berdoa, siapa yang angkat saya jadi pendeta? Tapi itulah cara kerja Tuhan. Waktu seseorang itu mau menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus, ada saja caranya seperti itu. Sekalipun saya tidak pernah pasang iklan dan promosi, karena mereka sudah saya kenal. Saudara, banyak pejabat, ada pengusaha dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudara, kita perlu orang seperti saudara dan saya. Bagaimana mereka dapat mendengar firman Tuhan, dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13:5. Lebih cepat saudara. Yang terakhir, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Mereka belum tahu nama Yesus. Ya, oleh sebab itu perlu tahu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Nah, perlu disampaikan Tuhan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Yesus Tuhan? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Yesus Tuhan itu jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara dan saya yang mestinya menjadi pemberita seperti Barnabas dan Saulus, dengan kapasitas apapun kemampuan saudara, saudara dapat lakukan untuk memenangkan jiwa dan berbuah bagi Tuhan. Dan luar biasanya, saudara. Hal itulah sebabnya kita perlu langkah yang kedua adalah bergaul dengan semua kalangan. Jangan minder, saudaraku. Saudara disertai Tuhan. Amin. Pasti saudara bisa memenangkan jiwa berbuah bagi Tuhan. Yang terakhir, bagaimana dapat memenangkan jiwa dan berbuah bagi Tuhan? Hal yang ketiga, melayani dengan kuasa. Ayatnya Kisah Para Rasul 13 ayat 11. Kisah Para Rasul 13 ayat 11. Ayat ini kita ambil dari hal itu. Saudara, kita lihat ayatnya yang 11 berkata seperti ini. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Ini kata Barnabas dan Saulus kepada orang gila itu yang kerasukan setan. Dan engkau menjadi buta karena menghalangi pemberitaan firman itu. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan engkau seketika itu juga orang itu tidak melihat diliputi kabut yang gelap, dan sambil meraba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Jadi kita tahu saudara, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini orang ini menghalang-halangi pemberitaan Barnabas dan Saulus kepada gubernur, dan tangan Tuhan yang berkuasa melalui Barnabas dan Saulus yang penuh dengan Roh Kudus waktu berkata kepada orang ini, dia menjadi buta. Itulah perlunya kuasa. Dan pada akhirnya apa dikatakan? Oleh sebab kejadian itulah gubernur ini percaya akan pemberitaan mereka. Artinya gubernur ini dimenangkan jiwanya. Mungkin waktu itu dia undur atau lemah iman, dimenangkan kembali oleh pemberitaan Barnabas dan Saulus, dan sebagai buah bagi yang dipersembahkan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saudara, nah, waktu yang singkat ini saudara dan saya dapat belajar apa saja strategi yang dapat saudara lakukan untuk memenangkan jiwa sebagai buah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kesimpulannya, silakan pemain musik. Kesimpulannya, strategi apa yang mesti kita lakukan untuk menghasilkan buah? Silakan pemain musik. Untuk memberikan buah bagi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita sudah tahu, mencari orang dengan latar belakang yang sama. Ya, bisa ya orang-orang yang sudah percaya tapi lemah iman. Ya. Hal yang kedua, bergaul dengan semua kalangan. Artinya tidak pandang bulu siapapun, saudara dapat menjadi berkat bagi mereka. Cuma harus terdik, saudara. Ya, jangan sampai saudara kena pasal yang akan membuat saudara bermasalah. Dan hal yang ketiga, melayani dengan kuasa, sebab kenyataannya dengan kuasa itu, ya, gubernur itu dimenangkan jiwanya dan menjadi buah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sudah berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, puji Tuhan saudara.
Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan supaya dapat membentuk saudara menjadi orang-orang yang dapat membawa jiwa buah bagi Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, dalam perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, apa perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu. Kami perlu kekuatan dari Tuhan untuk hidup kami dapat berbuah seperti pohon yang berbuah. Firman-Mu berkata bahwa hidup kami umat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya dapat berbuah bagi Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh-Mu, supaya kami dapat membuahkan jiwa-jiwa yang berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih demikian firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.